Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin. Sayyidil anbiya'i wal mursalin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, kaum muslimin dan muslimat, jamaah fardu subuh di Masjid Al-Jihad yang dirahmati Allah. Marilah kita tak hentinya memanjatkan puja dan puji sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur tentunya seminimal-minimalnya dengan lisan kita puji Allah dengan segala keagungannya, dengan segala kebesarannya. Barulah kemudian kita bersyukur dengan hati. Bagaimana hati kita terus bertambah rasa cinta kepada Allah, dan bersyukur dengan amalan, dengan menggunakan segala apa yang Allah titipkan kepada kita di jalan ketaatan kepada Allah. Selawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Harapan kita semoga kita semua tergolong umat baginda yang mendapatkan syafaat nantinya. Jamaah rahimakumullah, masih dalam kajian seputar surah Al-Anfal, di mana hari ini pertemuan kita yang kedua setelah pertemuan sebelumnya pembuka surah dan tafsir terhadap ayat pertama. Kalau di pertemuan sebelumnya Allah mengawali surah ini dengan menyatakan yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya padamu Muhammad pasca selesai perang Badar, bagaimana cara bagi pampasan perang ini? Karena muncul konflik, karena muncul benih-benih perpecahan, di mana umat Islam terbagi menjadi 3 kelompok di saat itu. Kelompok yang ketika musuh sudah lari dari medan perang, mereka tetap mengejarnya. Kelompok yang kedua, kelompok yang sibuk mengumpulkan pampasan perang ketika barang-barang berharga yang ditinggalkan oleh musuh di medan perang, itu yang dikutip satu persatu oleh kelompok kedua ini. Dan kelompok yang ketiga, kelompok yang tetap mendampingi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil berhati-hati, boleh jadi musuh lari untuk menyiapkan strategi baru menyerang dengan tiba-tiba Rasulullah Muhammad SAW. Pasca perang, ketiga kelompok ini masing-masing menganggap kamilah yang paling pantas mendapatkan pampasan perang yang banyak, dengan alasan dan argumentasi masing-masing. Di momen itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kulil anfal lillahi war rasul. Urusan pembagian pampasan perang itu urusannya Allah. Adapun urusan kalian sebagai manusia, kalau kalian sadar bagaimana kemenangan tanpa persiapan yang maksimal di perang Badar, itu semua adalah campur tangan Allah. Maka tanggung jawab manusia adalah wattaqullah, ya, wa aslihu dzata bainikum. Yang perlu untuk kalian lakukan, kata Allah, tingkatkan ketakwaan kalian kepada Allah. Perbaiki hubungan silaturahim, komunikasi yang tak baik, di mana masing-masing pihak mengaku dirinya yang paling berjasa, sehingga merusak hubungan kekerabatan dan silaturahim. Dan di penutup ayat pertama Allah katakan wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Patuhi Allah, patuhi Rasul,
Sudah jelas instruksi di ayat pertama ini apa yang harus kalian lakukan. Bukan yang lain, tapi patuh kepada bagaimana mekanisme pembagian pampasan perang sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Maka dari itu di ayat kedua hingga ayat keempat Allah Subhanahu wa taala mengajak kita, dan ini bagian dari pembelajaran dalam Al-Quran. Jamaah rahimakumullah, kadangkala ketika kita bertanya satu pertanyaan dan pertanyaan itu tidak langsung dijawab, momen ketika seorang bertanya fokusnya kepada yang ditanya, ini adalah momen terbaik, waktu yang paling ideal kita menyuntikkan nilai-nilai, pesan-pesan penting agar orang yang bertanya bukan sekedar mendapatkan jawaban atas pertanyaannya, tapi mereka juga mendapatkan pembelajaran kehidupan melebihi dari apa yang ditanya. Ketika Allah katakan patuhi Allah, patuhi Rasul kalau kau beriman, di ayat kedua Allah Subhanahu wa taala menyampaikan innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Jadi 3 ayat, mulai dari ayat kedua, ayat ketiga dan ayat keempat mencoba untuk menjelaskan kepada kita tentang hakikat penting bagaimana tanda sebenarnya orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, kita sering melihat di dalam Al-Quran Allah bercerita tentang sifat dari kelompok-kelompok manusia. Ada ayat cerita tentang orang beriman, ada ayat cerita tentang sifat orang-orang munafik, ada ayat cerita mengenai sifat orang-orang kafir. Untuk apa sifat-sifat itu disampaikan Allah kepada kita di dalam Al-Quran? Bahkan bisa kita katakan porsinya juga sangat banyak. Gak hanya terkumpul di satu surah, bahkan dalam satu surah kita temukan di beberapa tempat. Konon lagi kita melihatnya di 114 surah dalam Al-Quran. Nah, tujuan dari Allah menyampaikan sifat-sifat dari beragam kelompok manusia, bagaimana kita yang membaca Al-Quran hendaknya menjadikan ayat-ayat tersebut sebagai cermin untuk menilai diri kita masing-masing. Ini fungsi pertama dari ayat-ayat seperti ini. Jadi bukan gunakan ayat itu untuk nyerang orang, tapi lebih kepada bagaimana kita mencoba bermuhasabah diri, menilai di mana posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayat yang tadi kita baca. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Maka orang yang beriman hendaklah dia melihat ciri pertama, ciri kedua, ciri ketiga ada enggak pada dirinya. Kalau tak ada, bagaimana kesempurnaan imannya menuntut dia mengusahakan sifat itu untuk dia tanamkan pada dirinya. Sebaliknya, kalau dia menemukan ada di antara sifat dari kelompok di luar orang-orang beriman, apakah sifat orang munafik, apakah sifat orang kafir, ada pada dirinya, maka orang beriman
senantiasa mencoba membersihkan dirinya dari segala sifat-sifat yang tak sejalan dengan nilai keimanan yang dipegangnya. Maka dari itu kita melihat, jamaah rahimakumullah, bagaimana orang yang beriman dikatakan selalu berburuk sangka pada dirinya. Sebaliknya, orang munafik dan orang kafir selalu berburuk sangka untuk orang lain. Ini yang membedakan. Buruk sangka untuk diri sendiri bagus. Buruk sangka pada diri sendiri, aku ini nampaknya belum beriman. Kenapa? Begini. Tujuan akhirnya apa? Bukan menumbuh kembangkan pesimisme dan menjauh dari Allah, tapi kita coba perbaiki sikap kita, perilaku kita, ucapan kita, agar lebih sejalan dengan bagaimana ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita lihat Nabi Muhammad pernah mengatakan kepada para sahabat, "Lau kana min ba'di nabi lakana Umar." Sekiranya, kata Rasul, ada seorang nabi yang Allah akan utus lagi setelah aku tiada, pastilah nabi itu Umar, kata Rasul. Ini Nabi sendiri yang mengatakan, sekiranya masih ada nabi setelahku, pasti dia Umar. Tapi karena tak ada lagi nabi, ya Umar bukan nabi, kan begitu. Tapi coba lihat bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ketika Umar mendengar Nabi mengatakan perkataan pujian untuknya seperti itu, bagaimana sikap Umar? Enggak berubah, jamaah rahimakumullah. Ketika sampai pada Umar berita Nabi membocorkan nama 40 orang munafik kepada sekretarisnya Huzaifah ibnul Yaman, Umar datang sambil berlari tergopoh-gopoh, nanya, Huzaifah, ada enggak namaku disebutkan Rasulullah? Ini seorang Umar. Kenapa? Karena walaupun dia hafal, dia baca, dia pahami, dia telah tadabburi setiap ayat yang bercerita tentang orang-orang beriman, tetap seorang mukmin itu dia menyisakan keraguan dalam hatinya, bukan terhadap Allah, tapi untuk berburuk sangka pada dirinya, agar senantiasa berada pada posisi ketaatan yang berkesinambungan. Jamaah rahimakumullah. Jadi kita lihat di ayat kedua, Allah mengawali ayat ini dengan kata-kata innamal mu'minuna. Apa arti kata innama? Kata innama berbeda dengan kata inna. Kalau inna ini namanya harfu taukid, huruf yang digunakan untuk menegaskan sesuatu. Inna artinya sesungguhnya. Tapi innama ditambah dengan huruf ma, ini menambahkan makna baru terhadap kata inna. Bukan hanya dia berfungsi sebagai takkid, tapi disebut para ulama innama adatu hasrin wa qasrin. Ketika disebut kata innama, maka Allah Subhanahu wa taala sedang membatasi. Seakan-akan ketika misalnya Allah berfirman innamal mu'minuna ikhwatun, orang mukmin itu sesungguhnya hanyalah yang bersaudara. Berarti kalau ada mukmin enggak menjaga persaudaraan, kalau ada mukmin justru cari pasal aja, ya, untuk berkelahi ataupun berkonflik dengan sesama, patut kita pertanyakan keimanannya. Kenapa? Karena orang yang beriman itu sesungguhnya hanyalah orang yang bersaudara. Kalau dia tidak menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan yang dibangun di atas pondasi akidah, maka bisa kita katakan dia tak sempurna imannya. Nah, di ayat ini begitu juga. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa sifat yang perlu untuk kita jadikan bahan evaluasi pada diri kita untuk mengukur
Sudahkah kita layak disebut orang yang beriman? Tentunya Bapak Ibu, kata iman dan kata Islam ini disebutkan oleh para ulama. Kalau keduanya disebutkan bersamaan, maka maknanya berbeda. Kalau keduanya disebutkan terpisah, maka keduanya dianggap sama. Maksudnya gimana? Kalau ada ayat mengatakan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah, maka maksud dari kepada mukmin di sini tercakup di dalamnya muslim. Kata iman dan Islam kalau disebutkan terpisah, idza furriqa ijtama'a wa idza ijtama'a furriqa. Ini kaidah. Kalau kata iman dan Islam disebutkan bergandengan dalam satu ayat, maka arti iman berbeda dengan arti Islam. Tapi kalau kata iman disebutkan, tak ada disebutkan di situ kata Islam, maka kata iman ini mencakup juga arti Islam. Begitu juga kalau ada kata Islam tak disebutkan di situ kata iman, maka pahamilah kata Islam di sana mencakup makna iman. Contoh, Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan begini, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Berkatalah orang-orang Arab Badui, kami sudah beriman. Allah berkata kepada Nabi Muhammad, bilang sama Badui itu, kalian belum beriman, tapi katakanlah kami sudah berislam. Berarti antara iman dengan Islam beda di ayat ini. Dan memang kata iman dan Islam disebutkan bergandengan di ayat ini. Berarti iman menyasar kepada aspek keberagamaan yang menyasar pada aspek batiniah. Karena rukun iman semuanya enggak nampak. Iman pada Allah, iman pada malaikat, iman pada kitab, iman pada nabi. Nampak enggak? Enggak. Iman itu sesuatu amalan hati. Tapi kalau disebut kata Islam, maka Islam itu sesuatu yang terlihat dari pengamalan agama. Mengucapkan syahadat, solat, puasa, zakat, haji, ini semua bisa dilihat. Nah, di sini innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ciri pertama orang yang beriman, mereka orang-orang yang kalau disebutkan nama Allah di hadapan mereka bergetar hatinya. Wajilat qulubuhum. Jamaah rahimakumullah, apa makna dari bergetar hati di sini? Bergetar hati di sini sebagaimana yang ditafsirkan oleh para ulama, maknanya apa? Mereka takut kepada murkanya Allah. Mereka takut kepada azabnya Allah. Mereka takut kalau Allah berpaling dari mereka. Mereka takut kalau Allah berlepas diri dari mereka. Itulah ketakutan orang mukmin yang paling besar. Bukan takut hilang jabatan, takut Allah enggak peduli lagi sama dia. Makanya dikatakan Ra'sul hikmah makhafatullah. Pokok dari hikmah kebijaksanaan adalah ketika seorang hamba itu hatinya dipenuhi dengan rasa takut kepada Allah. Begitu dia siap solat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, dia khawatir kalau Allah tak terima solatku, pasti ada dampaknya. Kalau aku tak ikhlas ketika bersedekah, pasti ada dampaknya. Kita sadar apapun yang kita buat, termasuk dari amal-amal kebaikan, kuncinya apa? Allah Subhanahu wa taala menerimanya. Itu orang-orang yang beriman. Jadi kalau orang beriman disebut nama Allah, muncul rasa takut. Nah, jamaah rahimakumullah, sebagian orang mungkin
bertanya, loh, bukannya orang beriman itu dalam ayat yang lain dikatakan mereka itu tenang hatinya kalau disebut nama Allah. Alladzina tatma'innu qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang beriman itu adalah hati mereka itu tenang kalau mengingat Allah. Ketahuilah, dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Nah, ini kalau kita coba bandingkan antara ayat wajilat qulubuhum dengan ala bizikrillah tatmainnul qulub, ini seperti dua hal yang bagi sebagian orang memandangnya seperti ada kontradiksi. Di ayat ini katanya hati tidak takut, di ayat yang lain hati tenang. Yang namanya takut dan tenang itu kan gak sama. Kalau orang ketakutan biasanya gak tenang. Orang yang tenang biasanya gak takut. Kan begitu. Nah, bagaimana kita memahami hubungan antara dua ayat ini? Jamaah rahimakumullah, orang yang beriman ketika dia berbuat kebaikan dan kebaikan yang dibuatnya itu dilandasi karena imannya kepada Allah, karena dia mengingat Allah di setiap saat. Inilah yang menjadi kunci hati menjadi tenang. Tapi orang yang beriman juga seketika dia akan berbuat dosa, mungkin karena pengaruh lingkungan, karena godaan setan, karena dorongan nafsu. Karena orang beriman ini mungkin juga buat salah, mungkin juga buat dosa. Tapi seketika dia mau berbuat dosa dan dia diingatkan tentang Allah, maka di saat dia ingat sama Allah, seketika itu dia takut. Seketika itu dia tak jadi buat dosa. Seketika itu dia tinggalkan apa yang dia niatkan untuk dikerjakan. Nah, jadi ini dua ayat yang sebenarnya saling melengkapi. Kalau konteksnya kita sedang berbuat amal kebaikan, kita ingat Allah, hati kita tenang. Makanya disuruhlah, berzikirlah kau supaya hatimu tenang. Ya, ini artinya berzikir dalam konteks berbuat baik, kan gitu. Tapi di saat kondisi yang menyelimuti itu adalah kondisi seorang pengen buat jahat, pengen berbuat zalim, pengen berbuat sesuatu yang bertentangan dengan aturan Allah, ingatkan orang beriman tentang Allah. Seketika itu hatinya akan penuh dengan rasa takut. Coba bayangkan, jamaah rahimakumullah, Yusuf alaihi salam, pemuda yang tampan, tiba-tiba istri dari pejabat yang Yusuf tinggal di rumahnya, ada yang mengatakan itu pun ibu angkat Yusuf, malah menggoda Yusuf. Kalau posisi Yusuf itu terjadi kepada orang lain, sebagian orang mengatakan ini kesempatan tak boleh dilepas nih gitu. Ya. Ini kesempatan tak boleh dilepas. Bayangkan, Yusuf tak buat apa-apa, malah perempuan itu yang mendekati Yusuf dan menggodanya. Tapi bagi orang yang beriman, ini bukan kesempatan emas, ini bukan peluang berharga. Tapi Yusuf mengingat Allah. Inni akhafullah, aku takut sama Allah. Kenapa? Okelah kalau kita bilang khilafah ya, pasti ada konsekuensinya. Orang beriman ya tergelincir sedikit saja, ya pasti ada konsekuensi yang Allah akan berikan kepadanya. Maka perlu kita ingat Allah di saat kita ingin berbuat hal-hal yang tak baik, sebagaimana kita ingat Allah ketika kita berbuat hal yang baik. Kalau ingat Allah dalam momen berbuat baik,
tenang hati. Kalau ingat Allah di momen kita mau berbuat keburukan, hati kita akan bergetar, muncul rasa takut. Di saat itulah kita tak jadi mengerjakan apa yang diharamkan dalam pandangan agama. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Jadi hati ini perlu terus kita asuh dalam kondisi antara rasa harap dan rasa takut. Ketika kita punya pengharapan lebih kepada Allah, hati tenang. Ketika hati penuh dengan rasa takut, hati bergetar. Jadi bergetar ini menunjukkan sayap takut kita kepada Allah. Tenang menunjukkan sayap harap kita menuju Allah. Dan tidaklah sempurna iman seseorang sampai dia mampu menuju Allah dengan dua sayap, sayap takut dan sayap harap. Kalau takut aja, gak ada harap, ini kita akan pesimis. Begitu buat dosa, mana pula diterima Allah lagi, dah banyak kali dosaku. Kalau hanya sayap harap, tidak ada rasa takut, bahaya juga. Enggak solat dia, enggak apa-apanya itu. Allah kan Ar-Rahman Ar-Rahimnya itu. Diampuninya nanti. Tapi perlu kita ini sebagaimana burung bisa terbang karena menyeimbangkan dua sayapnya, begitu juga kita. Momen-momen harus dominan rasa takut. Momen dominan rasa harap. Momen seimbang antara keduanya. Itulah makna orang yang beriman. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Yang kedua, wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Dan jika dibacakan atas mereka ayat-ayat Allah, bertambah iman mereka. Jamaah rahimakumullah, ayat ini dijadikan landasan kaedah dalam keimanan yang disampaikan para ulama. Al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bisa bertambah sebagaimana iman itu bisa berkurang. Jadi iman itu sifatnya apa? Fluktuatif, naik turun, naik turun. Ketika dia berangkat untuk solat subuh di Al-Jihad, habis itu ada pengajian, oh naik imannya, dengar ayat Allah. Begitu keluar turun lagi misalnya, ya, nah begitulah. Tidak ada. Makanya dikatakan imannya para malaikat iman yang stagnan. Kalau imannya malaikat gak naik gak turun, lurus saja. Imannya para nabi selalu naik gak turun-turun. Grafiknya naik terus. Iman para nabi. Iman manusia, orang-orang yang beriman, yazid bit ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Ketika buat ketaatan naik iman. Ketika kita disibukkan dengan kejahatan, kemaksiatan, kezaliman, turun iman. Begitulah. Makanya ketika iman turun, tak boleh iman itu dibiarkan terus berada di level bawah. Karena inilah yang akan membuat kita kehilangan gairah untuk berbuat kebaikan. Ini yang namanya futur. Gak punya semangat dia, solat gak punya semangat, ikut ngaji gak punya semangat. Tapi bagaimana? Walaupun iman itu gak mungkin, ya, stabil terus, ya, berada pada garis yang sama terus. Selalu yazid wa yanqus, yazid wa yanqus, bertambah berkurang. Nah, di ayat ini digambarkan salah satu sebab untuk menambah keimanan apa? Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Kalau mau imanmu bertambah, dibacakan kepadamu ayat-ayat Al-Quran. Nah, tentunya dibaca pun Al-Quran untuk kita
kalau kita tak diam, tak menyimak, tidak fokus, ya, ayat itu juga enggak memberikan efek. Seperti yang kita bahas di akhir surah Al-A'raf yang lalu. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan kepadamu Quran, maka dengarkan, simak, diam supaya kau dapat rahmat. Jadi wa idza tuliyat alaihim, kalau ada yang bacakan Quran, apakah di masjid, apakah kita setel radio baca Quran, apakah kita hidupkan MP3 bacaan para imam, kita dengar, dibacakan. Kalau kita fokus dengar, kita menyimak, kita mengharapkan dari mendengar itu dapat pahala, inilah dia zadathum imana, bertambah iman. Tapi kalau diputar, namun fokus kita bukan pada ayat, ini sama seperti berapa banyak di masjid sebelum azan diputar ayat-ayat, tapi karena tiap orang sibuk dengan urusannya masing-masing, ayat dibacakan tapi kita berada di dunia yang berbeda. Sekedar bentar lagi udah mau ajannya nih, udah ngaji-ngaji kita bilang, tapi gak kita fokus untuk mendengar apa yang dibacakan. Apakah bertambah iman? Kalau masih pada tataran sama bukan istima', maka efeknya tidak akan terasa. Sama artinya apa? Macam kita jalan, kita dengar suara orang ngomong, ya sekedar suara itu berlalu begitu saja, tak menimbulkan efek apa-apa. Tapi kalau istima', kita niatkan memang untuk mendengar. Nah, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Dan yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun. Ciri ketiga orang beriman, mereka itu senantiasa hanya bertawakal kepada Allah. Bapak Ibu, apa arti tawakal? Tawakal menurut Imam Ibnul Qayyim, beliau katakan an ta'khudha bil asbab wa ka'annaha kullu syai' summa tatawakkal 'ala Allah wa ka'annaha laysat bi syai'. Arti tawakal yang sebenarnya, kau mengupayakan semua sebab untuk mencapai tujuanmu, seakan-akan sebab itulah yang paling menentukan. Kemudian kau berserah diri kepada Allah. Setelah memaksimalkan sebab, berserah diri pada Allah, berdoa, wa ka'annaha laysat bisyai'. Seakan-akan apa yang sudah kau buat dari berbagai ikhtiar itu enggak ada apa-apanya kalau Allah enggak izinkan untuk terjadi. Ini makna. Jadi kalau ada orang sakit, apa makna tawakal? Bukan begolek aja, nunggu kalau Allah sembuh ya sembuh, kalau Allah enggak sembuhkan ya enggak sembuh. Tapi tidak. Apa yang kau bisa? Cari ikhtiarmu. Pergi ke dokter kah? Apakah dia konsumsi beberapa herbal kah yang direkomendasikan orang terpercaya? Ini sebab aja. Tapi kesembuhan bukan pada obat, bukan pada dokter. Karena setelah engkau mengupayakan ikhtiarmu, kau berserah diri pada Allah, berdoa, ya Allah, aku sudah buat apa yang kusanggup. Tapi aku tahu ya Allah, ikhtiarku itu tidak ada nilainya apa-apa kalau kau tak izinkan kesembuhan itu datang. Ini makna tawakal. Makanya dulu di zaman Nabi ada seorang Arab Badui datang ke Masjid Nabawi bawa unta. Untanya itu dia mau masuk masjid tapi untanya enggak diikat. Ditanya Nabi, kenapa kau enggak ikat untamu? Aku kan bertawakal sama Allah. Nabi berkata, "Iqilha summa tawakkal 'ala Allah." Ikat dulu untamu itu, setelah kau ikat baru kau tawakal.
Jadi bukan berarti ketika kita bertawakal kita tinggalkan sebab. Ini yang salah. Ini yang salah. Seakan-akan udahlah tinggal doa aja itu. Doa tanpa ikhtiar dan usaha tidak ada. Perlu kita lihat. Coba bayangkan Bapak Ibu, sosok Maryam dalam kondisi hamil besar. Gak ada orang lain yang mendampinginya menjelang proses persalinan. Capek Maryam jalan, terduduk dia di bawah pohon kurma. Perutnya udah makin besar, udah mulai terasa kontraksi-kontraksi, tanda bentar lagi mau hamil, mau melahirkan. Datang malaikat Jibril. Apa kata Jibril? Ya Maryam, khuzi ilaiki bijiz'in nakhlah, tusaqit alaiki rutaban janiyan. Apa Jibril bilang? Dah Maryam, berdoa aja sama Allah biar datang makanan. Enggak. Jibril bilang sama Maryam, Maryam, kau goyang ini pohon kurma ini supaya jatuh kurmanya baru kau makan. Coba bayangkan, jangankan wanita hamil, anak muda aja suruh goyang pohon kurma, nggak bisa dia goyang. Ya, pohon kurma itu mirip pohon sawit juga ya kan? Betapa kerasnya itu. Tapi Maryam di tengah ketidakberdayaannya tetap disuruh ikhtiar. Berapapun kekuatan kau goyang, sesungguhnya kurma jatuh karena ketetapan Allah, bukan karena goyanganmu. Tapi jangan kau harap kurma jatuh begitu saja tanpa kau berusaha. Ini dia. Jadi kita melihat jamaah rahimakumullah, penyakit umat Islam zaman sekarang ini dia dalam konteks usaha dan ikhtiar. Orang barat dan non muslim menuhankan sebab. Menuhankan sebab. Sedangkan orang Islam jatuh juga pada maksiat, meninggalkan sebab. Seakan-akan hasil itu tinggal doa aja itu. Kalau udah berdoa, nggak perlu berusaha. Allah kasihnya itu kalau Allah mau. Jadi kita disuruh sebab jangan tinggalkan, tapi juga jangan kau pikir sebab itulah yang menentukan. Tidak. Makanya pengertian tawakal menurut Ibnu Qayyim, kau usahakan sebab seoptimal mungkin, kemudian kau berserah diri kepada Allah, seakan-akan apa yang sudah kau buat tidak ada nilainya apa-apa tanpa izin Allah. Tapi Allah ingin lihat dulu. Allah ingin lihat dulu. Coba bayangkan Bapak Ibu, sebelum perang Badar datang malaikat Jibril memerintahkan pada Nabi Muhammad, ambil segenggam pasir, lempar ke arah depan. Nabi Muhammad bingung, untuk apa? Ambil aja, disuruh Allah, lemparkan ke arah pasukan musuh. Yang terjadi apa? Yang lempar Nabi, tapi sisa dari proses berikutnya itu kerjanya Allah. Wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Bukan kau yang lempar Muhammad, tapi Allah lah yang melempar. Apa yang terjadi? Pasir segenggam yang dipegang Nabi dan dilempar, dikatakan tidak ada satupun dari 1000 pasukan kafir sebelum perang Badar kecuali matanya kena pasir. Siapa yang bisa menyampaikan tiap butir pasir ke mata setiap musuh? Esensinya yang nampak bergerak siapa? Nabi. Tapi yang mengarahkan tiap anak pasir tadi supaya kena di mata setiap musuh, siapa? Hakikatnya adalah Allah. Nah, jadi kita ini tawakal, jangan tinggalkan sebab, tapi setelah mengupayakan sebab, yakinlah ketentuan akhir di tangan Allah. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Kemudian ciri yang keempat, orang yang beriman, alladzina yuqimuna shalah. Orang yang beriman itu orang yang selalu menegakkan salat. Bapak Ibu,
Kata solat selalu digandengkan dengan perintah menegakkannya. Allah enggak katakan solat, tapi tegakkan solat. Kenapa solat perlu ditegakkan? Pertama, karena solat adalah tiang agama. Solat itu adalah tiang agama. As-salat imaduddin. Solat adalah tiang agama. Man aqamaha aqamaddin. Siapa yang menegakkan solat, sungguh dia telah menegakkan pondasi agama. Wa man hadamaha faqad hadamaddin. Tapi yang menghancurkan solat, meninggalkannya, mengabaikannya, tak mengerjakannya, maka sungguh dia telah menghancurkan tiang agama. Jadi karena solat itu sebagai tiang itu yang menentukan berdiri atau tidaknya agama ini. Maka solat perlu ditegakkan. Menegakkan solat enggak sama dengan sekedar solat. Menegakkan solat artinya melaksanakan solat dengan rukun, syarat, sunnah, dan menghadirkan ruh solat. Itulah khusyuk. Itu makna tegakkan solat. Jadi solat bukan hanya gerakan-gerakan kosong tanpa makna. Solat bukan hanya sekedar ketika berdiri kemudian ruku, berdiri lagi kemudian sujud. Ketika dilakukan gerakan sujud, gerakan ruku, tapi hampa dari makna menghadirkan khusyuk, menghadirkan kepatuhan dan rasa takut kepada Allah disertai cinta, maka sholat sekedar gerakan-gerakan. Ciri orang yang beriman yang keempat, alladzina yuqimuna shalah. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan mereka senantiasa dikatakan pada ayat ini menafkahkan, membelanjakan dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Para hadirin, ayat ini enggak mengatakan dan tak membatasi membelanjakan harta atau uang saja, tapi semua yang Allah berikan rezeki kepadamu, kewajibanmu membelanjakannya di jalan Allah. Jadi kalau dikasih kesehatan rezeki, gimana menginfakkan kesehatan? Kalau kau sehat, gunakan sehatmu untuk berbuat ketaatan. Saat sehat pergi ke masjid, saat sehat ngaji, saat sehat puasa, saat sehat berjemaah. Orang yang sehat enggak melakukan ketaatan berarti tidak membelanjakan kesehatannya di jalan Allah. Orang punya banyak ilmu, tapi ilmunya tak dibelanjakannya di jalan Allah. Ilmunya digunakan untuk kejahatan, ilmunya untuk menyombongkan diri, ilmunya untuk merendahkan orang lain. Ini enggak membelanjakan ilmunya di jalan Allah. Tapi ketika kita dengan ilmu yang Allah titipkan pada kita, kita ajarkan orang yang ingin belajar. Kita ingatkan orang yang lupa. Kita luruskan orang yang bengkok. Ilmu ini dibelanjakan di jalan Allah. Kalau ada orang diberikan waktu, masa muda, masih energi, kuat, masa muda dipakai untuk narkoba, ini namanya nggak beriman. Tapi gunakan masa mudamu itu untuk ketaatan, untuk belajar. Makanya ditanya di akhirat kelak, wa an syababihi fima afna, masa mudamu kemana kau pakai? Karena masa muda itu waktu di mana masih terhimpun segala puncak potensi yang ada pada manusia. Analisisnya sedang tinggi, rasa ingin tahunya sedang kuat-kuatnya, fisiknya prima dan kuat. Itu masa muda. Nah, jadi ini kalau kita perhatikan, jamaah rahimakumullah, termasuklah di dalamnya wa mimma razaqnahum yunfiqun, hartamu. Kalau hartamu kau dapat dari jalan yang halal, jangan lupa ada hak orang miskin juga di situ. Jamaah rahimakumullah. Kemudian setelah menyebutkan 5 ciri orang-orang yang beriman, masuklah
di ayat penutup jumpa hari ini Allah katakan, ulaika humul mu'minuna haqqa. Mereka itulah, siapa mereka itu? Kembali kepada 5 sifat tadi. Pertama, kalau mengingat Allah bergetar hatinya, takut dia buat dosa. Kalau dibacakan ayat Quran bertambah imannya. Kalau mau mengusahakan sesuatu dia bertawakal, usahakan sebab, kemudian dia berdoa. Kemudian orang yang menegakkan solat, kemudian orang yang membelanjakan apapun yang Allah amanahkan pada dirinya. Mereka itulah mukmin yang sebenar-benarnya. Jadi kalau ada kata-kata mukminuna haqqa, berarti ada mukmin yang enggak sebenarnya. Ada mukmin yang sebenarnya, ada mukmin yang enggak sebenarnya. Kalau kita belum mampu memenuhi kriteria hakikat keimanan tadi, maka kita belum dikatakan mukmin sebenarnya. Walaupun kita ini beriman. Seperti hadis Nabi, ketika Rasulullah ditanya, Rasul, mungkin enggak seorang mukmin itu berzina? Mungkin, kata Nabi. Kalau pas lagi lemah imannya, tergelincir dia berzina dia. Mungkin enggak seorang mukmin itu mencuri? Mungkin, kata Nabi. Lagi kepepet dia, tak ada duit, tak sabar lagi, ya, mencuri dia. Mungkin enggak seorang mukmin itu minum khamar? Mungkin, kata Rasul. Tapi di momen seseorang berjudi, minum khamar atau berzina, apakah dia adalah mukmin yang sebenarnya? Enggak mungkin. Ada iman, tapi pengejauhan tahan iman pada dirinya belum terlihat. Makanya jamaah rahimakumullah, kenapa banyak janji Allah di dalam Al-Quran belum terwujud? Allah berjanji kepada orang beriman. Kenapa janjinya enggak Allah penuhi? Bukan enggak Allah penuhi, tapi kitanya belum sampai pada level iman yang sebenarnya yang berhak Allah wujudkan janjinya untuk kita. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardh. Allah berjanji sama orang yang beriman dan beramal soleh akan menjadikan mereka pemimpin di muka bumi. Janji Allah. Loh, ya Allah, sekarang umat Islam kok enggak jadi pemimpin? 5 negara yang memiliki hak veto di PBB, enggak ada pun satu pun negara Islam. Makanya selalu timbangan itu timbangan yang enggak objektif pada isu-isu yang menyangkut orang Islam. Mana janjimu ya Allah? Kenapa belum Allah penuhi? Ya, kalian pun belum betul-betul menjadi mukmin. Wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtada lahum. Allah akan tegakkan agama ini. Allah berjanji, Allah akan tegakkan agama ini. Kenapa sampai sekarang belum tegak agama ini? Bahkan di negeri dengan penduduk muslim terbesar saja, ini kadang-kadang lebih kental nuansa Islamophobia daripada nuansa kita yakin Islam itu sebagai solusi kehidupan. Kenapa? Belum sampai kita yang dijanjikan pada tahapan mukmin dengan sebenarnya. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Allah berjanji, ku ganti rasa takut kalian dengan rasa aman. Sekarang yang terjadi penuh rasa takut kita. Menjelang tanggal 20 Oktober aja semuanya was-was. Penuh ketakutan. Belum lagi membayangkan gimana ya negeri ini ke depan. Ada rasa takut. Nah, padahal Allah katakan kalau kau beriman, hilang takut itu. Nah, di sini kuncinya, ulaika humul mu'minuna haqqa. Kita belum pantas untuk Allah wujudkan apa yang Allah janjikan karena kita belum wujudkan
sifat keimanan yang sebenarnya. Nah, untuk itu di penutup kajian kita Allah katakan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. 3 hal Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada mukmin yang sebenarnya, bukan mukmin abal-abal, bukan mukmin yang belum memenuhi 5 sifat tadi. Pertama apa? Lahum darajat inda rabbihim. Allah akan tinggikan derajat bagi kita. Ada marwah umat Islam. Dihormati kita ketika berislam. Darajat, kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Wa maghfirah, Allah ampun juga. Bukan hanya itu, wa rizqun karim. Allah berikan rezeki yang mulia. Dikasih harta, dikasih ilmu, dikasih kesehatan, dikasih pendamping hidup yang baik. Itu semua adalah rezeki yang mulia. Nah, maka dari itu Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, bagaimana ayat ini bukan sekedar ayat yang layak untuk kita renungkan maknanya, tapi inilah yang akan mengokohkan persatuan. Kalau kita beriman dengan sebenar-benar iman, gak akan kita berkelahi demi untuk mengejar dunia ini. Yang mengejar dunia sampai sikut-sikutan, tonjok-tonjokan, bahkan kadang-kadang saling melabeli saudaranya dengan label yang buruk, itu gak akan mungkin dia masuk kelompok mukmin yang sebenarnya. Nah, ini yang dapat saya sampaikan di jumpa kita hari ini. InsyaAllah di jumpa berikutnya kita masuk ke tafsir ayat kelima dari surah Al-Anfal. Kepada Bapak Ibu yang mau bertanya, berkomentar, sebelum ditutup dengan doa dipersilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Antara iman dan perbuatan kita terkadang tidak sesuai. Ketika imannya naik, perbuatannya naik, bisa, tapi tidak ada jaminan seperti kata Ustaz tadi yang ditanyakan sahabat kepada Nabi, apakah orang beriman itu bisa berzina? Oh, bisa, kata Nabi. Pertanyaan saya Ustaz yang sangat mengentuk hati saya, bagaimana mensiasati supaya imannya jadi komando dia, karena batang tubuhnya satu, orangnya satu, yang punya iman itu juga satu. Ini kan perlu kita ketahui Ustaz, bagaimana supaya iman ini tidak dikerjai atau dilemahkan oleh perbuatan kita tadi. Itu satu Ustaz. Kedua Ustaz, bagaimana mensiasati seperti contoh yang diberikan dalam Al-Quran kepada Maryam. Padahal Maryam sendiri juga ragu, nggak mungkin dia bisa melahirkan, bisa menggugurkan pohon korma, buah korma. Tapi malaikat mengatakan, kerjakan sajalah. Kamu itu tadi saya cerita. Ini kan ada sesuatu. Ini yang mau saya ambil. Apa sih sesuatunya itu kok? Nggak maksudnya kalau malaikat sendiri merasa tidak masuk akal. Tapi malaikat sendiri pun kerjakan sajalah. Secara saya, malaikat pun nggak yakin tadi itu sesuatu. Cuma kata itu perlu tahu lah, kerjakan aja. Terbukti gitu. Ini kan sesuatu yang perlu kita ambil. Apa sih sebenarnya rahasia? Terima kasih Ustaz. Terima kasih Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Jadi bagian terakhir dari pertanyaan, Allah Subhanahu wa taala ingin lihat kesungguhan dari para hambanya untuk berusaha.
dalam batas kemampuan masing-masing. Allah nggak minta dari kita usahakan usaha yang paling maksimal, tapi wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, siapkan kekuatan dalam batas yang kau mampu. Nah, baru setelah itu disinilah peran campur tangan Allah. Tentunya kalau dipikir dengan logika, mana kuat Maryam? Seberapa kuatlah wanita hamil besar menjelang persalinan suruh menggoncang kurma. Tapi jangan lihat pada perbuatanmu, tapi lihat kau berbuat dalam konteks memang itu perintah Allah. Selanjutnya sisanya Allah yang akan mengaturkannya untukmu. Jadi sama seperti banyak hal dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Satu sisi yang perlu kita yakini, kita mungkin ragu terhadap kemampuan kita menggoyang pohon kurma, tapi kita tak boleh ragu kemampuan Allah mewujudkan apa yang dikehendakinya. Ini dia. Jadi antara dimensi perbuatan hamba dengan dimensi perbuatan Allah punya keterhubungan. Artinya apa? Perbuatan hamba pemancing supaya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kuasanya dengan perbuatannya. Tapi Allah pun kalau meminta kita, kau kerjakan ini, tak mau kita kerjakan, ya Allah juga tidak akan buat. Nah, seperti kita lihatlah saudara kita di Gaza, lebih dari setahun sudah. Ini apa yang Allah minta? Siapkan yang kalian mampu. Coba bayangkan, negara kaya saja itu kalau sampai perang bertahun-tahun menipis juga kasnya itu. Lihat bagaimana Amerika perang di Afghanistan, terakhir Amerika yang pulang sendiri. Kenapa? Ini tak cocok lagi nih sama APBN kita ini deh. Ini negara kecil, nggak diakui dunia, bisa bertahan gempuran Israel. Padahal tetangganya nggak ada yang bantui semua. Kekuatan apa itu? Ini sebenarnya mereka berbuat yang mereka mampu, sisanya Allah yang kerjakan. Ini yang perlu kita lihat. Yang kedua tadi, mukmin. Ini bagaimana agar kita bisa tetap menjaga keimanan kita pada grafik naik, bukan grafik turun. Potensi untuk hal-hal yang membahayakan diri ya tetap ada. Tapi jamaah rahimakumullah, bagaimana pentingnya kita ini pertama tetap berbaik sangka kepada Allah, dan yang kedua kita kerjakan apa yang bisa kita buat. Kita kan nggak tahu masa depan bagaimana. Tapi kalau dari awal kita berprasangka buruk sama Allah, jangan-jangan Allah masukkan aku penghuni neraka ini. Kalau sudah berburuk sangka di awal, apa yang terjadi? Iman makin lama makin turun. Tapi ketika kita berbaik sangka sama Allah, ya Allah gak akan mungkin menyesatkan hamba yang sungguh-sungguh beribadah kepadanya. Gak mungkin Allah selewengkan aku di saat aku bermohon mendapatkan hidayahnya. Makanya dulu ada seorang sahabat Nabi datang kepada Rasulullah. Nabi bertanya, bagaimana kondisimu pagi hari ini? Dijawab oleh sahabat tadi, hari ini, pagi ini, aku merasa diriku adalah seorang mukmin yang sebenarnya. Nabi bertanya, apa maksud kau? Kau merasakan mukmin sebenarnya? Iya. Dia katakan, aku sangat benci melihat perbuatan buruk. Aku sangat rindu untuk segera masuk surga. Dan aku senantiasa menjaga keluargaku dari apa-apa yang dapat menggelincirkannya. Jadi ketika kita merasakan dalam kondisi mukmin yang sebenarnya apa?
saya katakan Bapak Ibu, bertobat bukan hanya melahirkan kita meninggalkan dosa, tapi tobat yang sebenarnya harus mampu melahirkan kebencian terhadap dosa. Ini bukan hanya enggak minum khamar lagi, benci minum khamar. Bukan hanya enggak berzina, tapi benci lihat zina. Nah, barulah kita terpelihara iman itu. Tapi kalau orang mengatakan saya tak minum khamar, tapi dalam hatinya paling dalam, enak juga kadang-kadang orang itu minum khamar. Seperti ada keinginan. Nah, kalau yang demikian, ini enggak yakin kita juga bisa aman. Apakah mungkin seorang mukmin minum khamar? Mungkin. Karena dia masih menyisakan dalam hatinya keinginan, kecintaan, belum sampai pada level membenci perbuatan buruk itu. Ini salah satu kunci. Dan agama seseorang sangat ditentukan oleh inner circle-nya. Lingkar dalamnya siapa? Orang-orang baik, orang-orang buruk, orang-orang yang senantiasa menjaga keimanan, atau sebenarnya orang-orang yang selalu menggiring dia untuk makin jauh dari Allah. Itu akan sangat menentukan terkait bagaimana ketahanan iman kita. Itu yang saya dapat tanggapi. Mari sama kita tutup doa untuk keberkahan jumpa kita pagi ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilidh dhalimin bidh-dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.